Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kali ini kami kembali hadir dengan sejumlah peristiwa dan informasi menarik yang telah kami rangkum. Bersama saya Aurelia Nisa dalam 7 News dengan program Sukabumi Punya Cerita selengkapnya untuk Anda. Tempat wisata alam merupakan destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat karena bisa terbilang memiliki suasana dengan udara yang sejuk dan juga masih asri. Salah satu tempat wisatanya adalah Indo Natural Farm yang berada di Kampung Cijambe Girang, Desa Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi. Lalu bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rivalia Gusmalina di Sukabumi Punya Cerita. Saat ini saya sedang berada di wisata edukasi Indo Natural Farm. Wisata ini merupakan wisata peternakan dan juga banyak pembibitan tanaman buah dan tanaman hias. Lalu bagaimana sih keseruannya? Yuk ikutin! Saat ini saya sedang berada di kandang peternakan Indo Natural Farm. Dan bisa dilihat banyak kambing-kambing yang sehat-sehat di sini. Ada kambing kecil dan kambing yang sudah mulai dewasa. Yuk ikutin! Salah satu referensi tempat liburan yang ada di Sukabumi yaitu mengunjungi tempat wisata edukasi di Indo Natural Farm. Tempat wisata ini memiliki berbagai jenis kambing dan juga tempat untuk belajar mengenai tanaman. Dan biaya masuk ke sini cukup membayar Rp5.000 sudah bisa mendapatkan susu kambing yang diproduksi langsung oleh Indo Natural Farm. Nah pemirsa, kita juga dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak kambing dengan memberikan susu yang seharga Rp5.000 yang dijual langsung oleh Indo Natural Farm. Perkenalkan, nama saya Rivalia. Boleh nih, saya berbicara dengan siapa? Sama Mutohar. Oke, boleh dong kasih tahu nih ke kita, ke pemirsa semua yang lagi nonton, apa sih bedanya jenis kambing yang di sini nih? Boleh nih kasih tahu jenis-jenisnya. Di sini ada beberapa jenis kambing. Yang pertama ada kambing unggulan ya. Unggulan dari farm kami ini ada kambing Sanen. Sanen itu berasal dari negara Swiss ya. Negara Swiss, nama Sanen itu sebetulnya diambil dari nama bukit di Swiss. Namanya ada Bukit Sanen gitu. Makanya jadi namanya kambingnya kambing Sanen. Yang kedua ada juga kambing jenis Sapera. Sapera itu perkawinan antara Sanen sama Etawa. Jadi anaknya jadi Sapera. Kemudian ada juga kambing Alpin. Ada jenis Alpin namanya. Kemudian ada kambing lokalnya, ada kambing Jawa Randuk. Ada segitu. Nah, di sini juga kita dapat berinteraksi langsung dan turun langsung belajar mengenai berbagai jenis kambing. Nah, tadi sempat dijelaskan kan ada kambing Sanen. Nah, kambing Sanen itu yang ciri khas kuping yang seperti ini nih, teman-teman. Bisa dilihat. Bisa juga kita berinteraksi dengan kambing yang lumayan sudah dewasa nih, seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nih, ini kambing yang sudah besar. Nah, buat kalian yang ingin beristirahat juga nih, di sini tuh disediakan gazebo, cocok banget buat berteduh dan sambil bercerita bersama keluarga. Nah, di Indo Natural Farm juga disediakan musola, tempatnya nyaman, tenang untuk kalian beribadah. Nah, di Indo Natural Farm ini kalian juga bisa belajar mengenai tanaman buah-buahan. Yang pertama di sini ada tanaman jeruk sangkis. Bisa dilihat tanamannya itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada tanaman buah kedongdong. Siapa nih pecinta rujak yang mungkin bisa menikmati kedongdong ini dengan hasil tanaman sendiri, itu pasti jauh lebih nikmat. Nih bisa dilihat buahnya ini seperti ini. Nah, gimana? Seru kan? Tadi kita udah belajar berbagai jenis kambing serta berbagai jenis tanaman buah dan tanaman hias. Nah, buat kalian yang ingin berwisata sambil belajar mengenai peternakan dan juga pembibitan tanaman, cocok banget nih datang ke Indo Natural Farm. Lokasinya ada di Kampung Cijambe Girang, Kabupaten Sukabumi. Saya Rivalia, sampai jumpa.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Aurelia Nisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan jangan lupa terus saksikan kabar Sukabumi Punya Cerita di Vokasi TV. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, senang sekali CP News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aurelia Nisa dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CP News pagi ini. Berita pertama diawali dengan informasi ular piton masuk rumah bikin penghuni rumah kaget saat hendak mandi. Peristiwa kejadian ini berada di Sindang Barang Pengkolan RT 1 RW 4 Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Ada ular. Kepalanya biar masuk ke situ. Zoom, Wak. Ular jadi kelihatan. Diduga seekor ular piton masuk ke dalam rumah warga saat cucu dari pemilik rumah hendak mandi. Pemilik langsung berusaha mengamankan ular tersebut di teras depan rumahnya. Menurut pemilik rumah, ular piton pertama kali terlihat pada saluran air yang ada di depan rumahnya. Namun, ketika dicari, pemilik rumah tidak menemukan ular tersebut. Tetapi saat pada malam harinya, setelah beliau pulang dari acara tahlilan tetangga, cucunya melapor saat hendak mandi mendapati ular sudah ada di dalam kamar mandi. Kemunculan ular piton ini diduga berasal dari saluran air yang terhubung langsung ke kamar mandi. Karung diterangin terus sama mantu saya di pakai bambu, bukan bambu kayu, sorokin ke itu kepalanya giring-giring, langsung masuk, langsung ya kayak ini. Sekarang ularnya dibuang di mana? Dianyutin ke kali, di kalung tapi dibuka kalungnya nggak dimatiin. Langsung dibuang. Dan akhir dari kabarnya, saat ini ular tersebut sudah dilepaskan ke habitat aslinya yang jauh dari pemukiman warga. Sekian informasi terkait kejadian ular piton masuk rumah bikin penghuni rumah kaget saat hendak mandi. Saya Aurelia Nisa dari Sindang Barang, CP News melaporkan. Pagi pemirsa, senang sekali CP News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aurelia Nisa dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CP News pagi ini. Berita kedua diawali dengan informasi jelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Jokowi membagikan sembako di Jembatan Otista di Kota Bogor. Presiden membagikan sembako kepada warga sekitar yang melewati Jembatan Otista Kota Bogor pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berikut liputan selengkapnya. Pembagian sembako ini dimulai pukul 1 siang dengan dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Warga berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan sembako. Walaupun hujan, warga tetap semangat mengantri untuk mendapatkan sembako dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Begini tanggapan warga. Membantu anak kecil mau lebaran. Alhamdulillah banget ya Pak. Orang-orang kecil bisa berlebaran dengan nggak berapa tapi ada manfaatnya banyak. Jelang Idul Fitri, Presiden Jokowi membagikan sembako di sekitaran Jembatan Otista Kota Bogor. Hal ini disambut dengan antusias warga yang ingin mendapatkan sembako dari Bapak Jokowi. Jokowi pun sempat turun langsung dari mobil untuk menyapa warga yang hadir dan disambut hangat oleh Bapak Wali Kota Bogor yakni Bima Arya. Aksi dari Bapak Jokowi ini menimbulkan respon positif dari para warga karena dengan kerendahan hatinya beliau sangat ramah menyapa para warga yang ada di sekitaran Jembatan Otista. Senang banget bisa buat persediaan buat makan sahur sama buka puasa.
Berikut liputan yang bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa 7 News. Terima kasih pemirsa yang sudah melihat tayangan berita mengenai informasi terkini dan teraktual. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Aurelianisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan 7 News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kali ini kami kembali hadir dengan sejumlah peristiwa dan informasi menarik yang telah kami rangkum. Bersama saya Aurelianisa dalam 7 News dengan program Sukabumi Punya Cerita selengkapnya untuk Anda. Tempat wisata ini bernama Kampung Cakrawala yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, lebih tepatnya di Kampung Perbawati, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Tempat wisata alam yang terbilang memiliki suasana sejuk, sunyi, dapat menikmati hamparan kebun teh yang sangat luas, serta alam dan aliran sungai yang masih terjaga. Tentunya para pemirsa akan merasa nyaman karena banyak pepohonan yang membuat siang hari terasa lebih segar atau sejuk. Nah, pasti penasaran ada apa lagi sih di Kampung Cakrawala ini? Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Nah, siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rivalia Gusmalina di Sukabumi Punya Cerita. Saat ini saya sedang berada di tempat wisata Cakrawala, lokasinya di Salabintana, Kota Sukabumi. Nah, kalian penasaran gak sih apa saja yang ada di Cakrawala ini? Yang pertama itu ada pemandangan, lalu yang kedua ada sungai, dan yang ketiga itu ada area camp. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin terus. Berada di Kampung Wisata Cakrawala. Nah, buat teman-teman yang mau masuk dan menikmati alam ini, cukup banyak 10.000 sudah dapat menikmati keindahan alam yang ada di Cakrawala. Dalam Kampung Cakrawala ini juga terdapat banyak saung-saung untuk kalian dan keluarga. Pastinya cocok banget untuk menghabiskan liburan bersama keluarga sambil makan-makan enak bersama dan berbincang-bincang bersama. Ya, kalau rumput udah agak tinggi, langsung aja dipotong, dirapihin. Kayak mungkin sampah-sampah juga ya? Iya, sampah-sampah juga. Harga tiket masuk di sini cuma 5.000 per orang. Nah, murah banget kan? Kalian dengan membayar Rp5.000 sudah bisa menikmati alam yang indah ini. Nah, kalian juga di sini bisa melakukan malam keakraban bersama teman-teman atau keluarga kalian. Salah satunya dengan memasang api unggun.
Kampung Cakrawala. Buat kalian yang mau berwisata alam di Kampung Cakrawala, boleh banget nih datang ke Sawah Bintana, Kota Sukabumi. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol dan selalu menjaga kebersihan di sini ya. Saya Rivalia dan sampai jumpa. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Aurelia Nisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan jangan lupa terus saksikan kabar Sukabumi Punya Cerita di Vokasi TV. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Penyus kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Aurelia Nisa dalam edisi Mei 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CP News pagi ini. Berita pertama diawali dengan informasi pencurian handphone milik jemaah masjid di Sukabumi. Terekam pada kamera CCTV, tepatnya di Masjid At-Tholibin, Jalan Arif Rahman Hakim, Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Diketahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang pria itu terjadi pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saat pemilik handphone sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Berikut liputan selengkapnya. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang pria melakukan aksi pencurian sebuah handphone jamaah masjid ketika sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pelaku tersebut merupakan orang tidak dikenal yang menyamar menjadi jamaah masjid yang hendak mengikuti ibadah sholat maghrib. Pelaku masuk ke dalam masjid menggunakan akses pintu samping, yang dimana akses tersebut cukup jarang dilalui oleh jamaah lainnya. Diduga pelaku mencuri handphone jamaah itu dengan cara menaruh jaketnya dengan posisi jaket ditumpuk di atas handphone. Kemudian, alibi pelaku adalah pergi terlebih dahulu dan tidak lama berserang datang lagi untuk mengambil jaketnya sekaligus dengan handphone saat korban sedang posisi bersujud. Tak lama dari itu, pelaku langsung pergi lewat pintu samping. Hal ini sempat diketahui oleh marbot Masjid Al-Tholibin dan sempat mengejar pelaku, namun rupanya si pelaku sudah mempersiapkan sepeda motornya untuk kabur, sehingga tidak sempat dikejar. Dan akhir kabarnya pihak Dewan Keluarga Masjid maupun korban belum melakukan tindakan pelaporan kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diingatkan kembali kepada seluruh jamaah masjid agar meningkatkan kewaspadaan dimanapun dan kapanpun demi keselamatan diri sendiri dan mengurangi kerugian. Dua kali sih, tiap hari mahasiswa ada sekali. Udah 2 kali kejadiannya. 2 kali, dulu mahasiswa itu sama lagi. Dia naruh rasa sama jaket di belakang, di suatu depan. Kan seharusnya kalau kayak saya kan sih tiap hari bawa handphone maksudnya. Masih terlalu depan maksudnya, dia matiin aja. Berita kedua diawali dengan informasi siang hari Senin 1 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari rekaman video, seorang pria berpenampilan pendekar mengamuk dan menghancurkan seluruh kaca Masjid Al-Istiqomah. Berikut liputan selengkapnya. Seorang pria berpenampilan pendekar mengamuk dan menghancurkan seluruh kaca Masjid Al-Istiqomah yang berada di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Pelaku menggunakan senjata tajam dalam melaksanakan aksinya, membuat para warga panik dan segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk segera menangani pelaku tersebut. Menurut informasi dari warga, diduga pelaku ialah orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan saksi mata juga, pelaku tidak hanya sekali melancarkan aksinya, namun sudah berkali-kali membuat kerusuhan dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di tempat umum. Ternyata setelah saya perhatikan itu adalah tetangga saya yang memang mengalami gangguan jiwa yang bernama Anjas Iswandi. Dia sering kambuhan seperti itu, merusak fasilitas-fasilitas umum, ya. Baik itu melalui pemerintah. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menangani pelaku, sehingga membuat banyak fasilitas masjid yang hancur. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke RSUD
Eros Syamsuddin SH, Sukabumi. Berita terakhir diawali dengan informasi pada sore hari tanggal 5 Mei 2023 pukul 17.30. Seorang petugas survei jembatan dilaporkan hilang di Sungai Cimahi, kampung atau desa Cibolangkaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Berikut liputan selengkapnya. Seorang pria dilaporkan hilang terbawa arus di Sungai Cimahi, kampung desa Cibolangkaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kejadian ini terjadi ketika diketahui korban bernama Billy sedang survei jembatan dengan kedua rekannya. Menurut rekan kerjanya sekaligus saksi mata kejadian ini, ia mengatakan korban terlebih dahulu turun ke bawah jembatan yang berada di Jalan Nasional Sukabumi Bogor tersebut. Setelah korban selesai memotret, giliran kedua rekannya yang turun ke bawah. Korban saat itu sudah memakai alat pengaman dan berniat menyeberangi Sungai Cimahi, namun diduga akibat hujan yang lebat sebelumnya, debit air tiba-tiba meluap dan menghanyutkan korban. Hingga saat tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Sukabumi, relawan hingga Forkopimkam saat berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menemukan korban. Hasil upaya tim SAR akhirnya berhasil, korban sudah ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Akan tetapi kabarnya korban tersebut sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Kejadian jam 6 sore. Mau maghrib menjelang Maghrib ya. Sana kan semuanya 3 orang, 6 orang kan yang ketuanya 3 orang. Yang 1 orang turun, 2 orang nahan tangkal itu ke bawah. Udah nggak ada lagi, ke situ dicari, udah nggak ada lagi. Itu ditemuinya di mana, Pak? Di Lebih Panjang sana. Oh, berapa meter dari sini? Dari sini ada 1 kilo. 1 kilo. Ya, 1 kilo. Ditemuinnya sama Pak Polisi atau gimana, sama tim? Sama itu masyarakat, sama tim SAR. Berikut liputan yang bisa kami laporkan kepada Anda pemirsa setia CV News. Terima kasih pemirsa yang sudah melihat tayangan berita mengenai informasi terkini dan tentunya aktual. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Aurelia Nisa beserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan CV News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Gilang, kamu kenapa? Lemas, seperti sakit? Iya nih, belakangan lemes banget, terus juga kayak gak nafsu makan gitu. Hati-hati, sekarang nih lagi banyak nih permasalahan gizi buruk. Hah? Gizi buruk? Gizi buruk itu apa sih? Gizi buruk itu adalah nutrisi yang kurang dari semestinya. Wah, bahaya juga ya. Bahaya banget. Gimana sih cara mengatasinya? Aku tahu nih, yuk simak. Oke. Nah, buat kalian yang mau terhindar dari gizi buruk, aku punya nih beberapa tipsnya. Oke, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang difortifikasi energi dan protein. Yang kedua, snacking antara jam makan besar. Yang ketiga, minuman tinggi kalori. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen. Dan yang kelima, berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Ayo memilih gizi seimbang agar terhindar dari gizi buruk. Gimana Gilang, paham kan tadi penjelasan dari aku? Waduh, udah paham banget. Terima kasih banyak ya informasinya ya. Ayo memilih gizi seimbang agar terhindar dari gizi buruk. Selamat pagi pemirsa, senang sekali CV News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Kesha Mayasta dalam edisi Mei 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum di CV News pagi ini. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Berita ini hadir di kota Sukabumi. Seorang duda berinisial OB, 41 tahun, diduga pelaku pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Citamiang, kota Sukabumi. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan.
Tersangka terancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, ungkap Ari dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota. AKBP Ari menuturkan kasus ini terungkap setelah adanya aduan salah seorang orang tua korban pada 3 Mei 2023. Dari pelaporan tersebut, kurang dari 24 jam pihak kepolisian langsung meringkus tersangka. Dari keterangan yang diberikan tersangka bahwa dia telah melakukan kejahatan ini dari 5 tahun lalu dengan korban sebanyak 5 orang. Korban pada saat kejadian masih dalam kategori anak-anak rata-rata usia 15 tahun. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari tersangka, kata Ari, yakni 1 potong baju koko dengan lengan pendek warna hitam, 1 potong celana pendek warna biru dengan list merah, 1 potong celana dalam warna ungu, dan 1 potong sarung warna hitam dengan motif salur. Ari menuturkan modus tersangka melakukan tindak pidana perbuatan cabul ini dengan mengiming-imingi kepada korban dengan memberikan air doa agar pintar, kemudian dia tersangka bawa ke rumah terlapor. Di dalam rumah terlapor ini melakukan aksinya kepada anak berhadapan dengan hukum korban. Dalam kasus tersebut, tersangka berperan sebagai wanita. Tersangka memaksa korban untuk melakukan perbuatan tak pantas kepada dirinya. Pada tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 19.30 kita menerima pengaduan dari masyarakat ya atas nama Saudari H ya melaporkan terkait adanya tindakan perbuatan cabul terhadap anak daripada pelapor. Dari pelaporan daripada Saudari H tersebut, kita langsung menindaklanjuti pada hari itu juga, pada tanggal 3, kita langsung mengamankan tersangka, ya. Tersangka atas nama O alias OB, ya. Saat ini, di mana dia melaksanakan, ya, melakukan kegiatan kejahatannya itu dengan mengiming-imingi ya, mengiming-imingi kepada anak yang berhadapan dengan hukum itu dengan akan memberikan air doa ya, air doa agar dia pintar. Kemudian dia bawa ke rumah daripada terlapor. Kemudian di dalam rumah terlapor ini melaksanakan aksinya kepada anak yang berhadapan dengan hukum tadi. Kemudian setelah kita amankan terhadap O alias OB ini, dari keterangan yang diberikan daripada terlapor bahwa dia telah melakukan ya, kejahatan ini dari 5 tahun yang lalu dengan korban sebanyak 5 orang. Ya. Korban tersebut juga pada saat kejadian masih dalam kategori anak-anak. Ya. Pada itu waktu masih berumur 15 tahun. Kemudian daripada tersangka ini kita sangkakan dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 yaitu tentang penetapan ya pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Di bawah umur 1, yang 4-nya ya udah dewasa, cuman ketahuannya baru-baru sekarang. Tapi kalau dari korban sendirinya, ada suara nggak? Ditanya bicara, jadi gimanain dia dari awal bicara korbannya. Saya juga pernah nanya ke korbannya karena dipanggil juga ke sana. Nanya gimana kronologis pertamanya. Si tersangka udah ada di rumah. Saya tanya ini si tersangkanya, ya udah. Cuman meragetnya ditanya lagi, takut ke orang lain, ya makanya terus digali. Baru dapat 5. Sama di Polres juga 5 kan. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Saat ini pelaku sudah diamankan pihak berwajib. Dan kepada orang tua harus selalu memantau anak-anak agar terlindungi dari orang keji seperti itu. Oke, beralih ke informasi kedua tentang mantan kader partai yang gelapkan dana umroh.
Polres Kota Sukabumi mengamankan pria berinisial H, 50 tahun, seseorang yang mengaku pimpinan cabang Sukabumi sebuah perusahaan travel pada hari Minggu 30 April 2023 lalu atas dugaan penggelapan dan penipuan. Diketahui menggelapkan dana umroh senilai 208,8 juta milik 9 orang ustadz dan alim ulama di Kota Sukabumi. Peristiwa dugaan penipuan biaya umroh itu terungkap pada Oktober 2022 lalu. Kesembilan korban telah mengeluarkan uang mulai dari 2,5 juta hingga 44,5 juta. Peristiwa dugaan penipuan itu bermula saat korban ditawari umroh gratis dari program khusus umroh para alim ulama ke Tanah Suci Mekah. Jumlah yang rencananya akan mengikuti program itu sebanyak 41 orang alim ulama yang merupakan perwakilan dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan sekota Sukabumi. Adapun demikian, terduga pelaku tetap meminta uang terhadap calon korbannya sebesar 2,5 juta dengan alasan untuk mengurus biaya administrasi sebelum pemberangkatan. Tak hanya itu, apabila calon jamaah yang merupakan ustadz ini ingin membawa keluarganya, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 35 juta dengan DP 8,5 juta dan dapat dicicil. Selanjutnya, korban inisial MY lantas mengirimkan uang sebesar 59,5 juta. Rencananya uang itu untuk biaya umroh kedua orang tuanya tanpa sebelumnya menaruh rasa curiga terhadap pelaku. Terduga pelaku HH ini menjanjikan pemberangkatan umroh ke Tanah Suci Mekah pada 26 September 2022, namun pada kenyataannya tidak jadi berangkat. Berikut liputan yang bisa kami laporkan kepada Anda pemirsa setia 7 News. Terima kasih pemirsa yang sudah melihat tayangan berita mengenai informasi terkini dan tentunya aktual. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kali ini, saya Keisha Mayasta berserta tim redaksi pamit undur diri. Tetap saksikan 7 News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Pemirsa, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kali ini kami hadir dengan sejumlah peristiwa dan informasi yang menarik yang telah kami rangkum bersama saya Keisha Mayasta dalam 7 News dengan program Sukabumi Punya Cerita. Selengkapnya untuk Anda. Bagi pemirsa yang merasa bingung mencari tempat liburan, rekan kami Gilang Waluya akan mengajak Anda ke salah satu tempat yang menarik di Sukabumi, yaitu Kampung Awi. Seperti apa keseruannya? Simak berita selengkapnya. Halo pemirsa Sukabumi Punya Cerita, kembali lagi bersama saya Gilang Waluya. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk berkunjung ke salah satu destinasi di kota Sukabumi, yaitu Kampung Awi. Baik pemirsa, nah saat ini saya sedang ada di salah satu wisata air yang ada di Kampung Awi. Nah di sini nih ada sungai yang bisa teman-teman lihat. Di sini tuh sungainya airnya sangat jernih sekali ya teman-teman, dan udaranya sangat sejuk sekali di sini. Jadi buat teman-teman yang berkunjung di sini silahkan banget nih untuk menikmati wisata air yang ada di Kampung Awi. Wow, seger banget pemirsa. Kalau misalnya teman-teman pemirsa bisa merasakan kesegaran air yang ada di sini, mungkin pemirsa bakalan ngerasa suasananya sejuk banget nih rasanya di sini. Awalnya saya nyari di Instagram kayak wisata di Sukabumi, kan saya lagi berkunjung juga di Sukabumi. Terus saya ketemu di Instagram Kampung Awi gitu, kayak tempat kopi yang wisatanya alam gitu, kayak ada sungai, terus ada game paintball gitu. Terus tadi juga habis makan di dalam,
makanannya juga enak, harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Nah pemirsa, kali ini saya berada di wahana Shooting Target yang ada di Kampung Awe ini. Nah gimana keseruannya? Yuk kita saksikan keseruan saya main wahana ini. Wah kena sih kak. Kalau kurang kanan. Nah. Nah, pemirsa, untuk membuat para pengunjung makin nyaman lagi nih, kafe ini juga menyediakan layout yang keren dan juga instagramik banget nih. Yang dimana ornamen Jawa yang begitu kental dan juga dipadukan dengan nuansa modern, membuat suasana kafe ini makin apik banget nih. Sekarang saya lagi nyobain menu best seller dari Kampung Awe ini, yaitu mie nyemek. Kita cobain ya. Enak banget guys. Tempat duduk dibuat seunik dan senyaman mungkin. Dengan dominan warna putih dan kursi rotan membuat kalian betah berlama-lama di tempat ini. Ratingnya sih 9/10 lah. Soalnya wisatanya juga bagus, alamnya juga asri gitu, adem, ngopi juga nyaman di sini. Nah, pemirsa, bagaimana keseruannya saya bermain di destinasi Kampung Awe. Di sini banyak banget nih wahana-wahananya. Ada wahana air, ada wahana tembak-tembakan, dan mungkin ada beberapa game lainnya yang mungkin belum bisa saya coba. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung di sini, silahkan berkunjung ya teman-teman ke Kampung Awe. Oke, kita lanjut ke destinasi yang kedua. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat wisata yang kedua, yaitu tempat wisata Kebun Teh Sukabumi 2. Nah di sini nggak kalah istimewa nih teman-teman semuanya pemirsa. Di sini dapat dilihat ya ada bunga-bunga dan juga di sini ada pemandangan yang begitu memanjakan mata banget nih pemirsa sekalian. Di sini juga ada kebun teh yang biasanya mungkin ada pengurusnya untuk membuat teh. Di sini juga nantinya kita bakal mewawancarai salah satu pengurus yang ada di sini.
Kalau untuk saya pribadi sih ya pastinya refreshing lah, dari hari-hari yang penat kan habis kerja itu harus betul refreshing di sini karena kan tempatnya juga adem terus sejuk juga kan, enak buat inilah refreshing. Nah pemirsa, gimana nih, nggak kalah keren kan dengan tempat wisata sebelumnya? Nah tempat wisata Kebun Teh Sukabumi 2 ini pemirsa bisa datangi dengan hanya mengeluarkan uang 10.000. Pemirsa bisa menikmati pemandangan dan juga menikmati hidangan mie rebus ataupun kopi sambil menikmati udara yang segar dan juga pemandangan yang begitu indah. Mungkin sekian dari saya Gilang Waluya, pamit undur diri, saya kembalikan kepada Kesha di studio. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Kesha Mayasta beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan jangan lupa terus saksikan Kabar Sukabumi Punya Cerita di Vokasi TV. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa. Rasakan kesegaran dan keharuman khasnya hanya di Teh Poci, tehnya Indonesia.